Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillahirabbil alamin di 10 hari ketiga atau terakhir ini kita semua masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan sholat Isya dan sekaligus diteruskan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini tentunya akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibarat suatu pertandingan, Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala mengadakan suatu pertandingan, di mana dalam pertandingan itu 10 hari pertama itu merupakan babak penyisian. Tidak heran di seluruh masjid, musola di seluruh Indonesia, tidak semuanya, hampir dari lantai atas, bawah, juga belakang full, semua hadir untuk 10 hari yang pertama. 10 hari yang kedua jamaahnya sudah mulai merosot maju. Kemudian 10 hari yang ketiga atau yang terakhir saat ini, alhamdulillah kita yang hadir di sini juga masih penuh, dan masih jamaahnya ada yang taraweh di mal, ada yang persiapan untuk mudik, dan mungkin ibu-ibu juga mempersiapkan membuat makanan, roti, atau untuk persiapan lebaran. Nah, ini semua sekali lagi kita yang hadir di tempat ini, di masjid kita ini, sekali lagi mudah-mudahan kita semua nanti bisa istiqomah sampai akhir Ramadan, sehingga tentunya kita semua oleh Allah akan dicatat sebagai orang-orang yang la'allakum tatakun. Kita semua mendapat derajat yang mutakin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam dan sholawat marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikut-pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak nantinya kita akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya diberi tema oleh panitia untuk menyampaikan tentang bersegeralah dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Al-Maidah ayat 48. Kedua ayat ini menyuruh kita untuk fastabiqul khairat.
Jika kita renungi, paling tidak ada 6 makna fastabiqul khairat bagi kehidupan kita. Yang pertama, fastabiqul khairat memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap peningkatan kualitas umur. Fastabiqul khairat merupakan isi, sedangkan umur merupakan wadah. Apabila umur sebagai wadah dan diisi dengan amal soleh, dengan mengantarkan kita seperti ruh dan jasad, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, fastabiqul khairat merupakan antisipasi terhadap sikap spekulasi terhadap umur. Umur adalah anugerah Allah yang sangat berharga, yang harus diisi dengan fastabiqul khairat, agar jangan sampai ketika kelak di akhirat mengalami penyesalan, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37, bahwa orang-orang yang ada di dalam neraka berteriak-teriak memohon untuk dikembalikan ke dunia agar bisa beramal lebih baik. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bukankah telah diberikan umur yang cukup untuk berpikir dan peringatan-peringatan untuk bisa sadar. Oleh karena itu, agar tidak sampai mengalami penyesalan di akhirat kelak, maka jangan sampai berspekulasi dengan umur. Yang ketiga, fastabiqul khairat merupakan jalan menuju husnul khotimah. Manakala hidup istiqomah dalam kebaikan, maka insya Allah akhir hayat pun akan meraih derajat tertinggi di akhir hayat, yakni husnul khotimah, akhir yang baik. Kemudian yang keempat, fastabiqul khairat merupakan langkah cerdas untuk mempertanggungjawabkan umur di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa umur kita akan ditanya kegunaannya, bahwa tidak akan bergerak kaki seseorang pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, tentang hartanya dari mana dihasilkan dan untuk apa ia gunakan, bahkan sampai tentang jasad pun untuk apa ia gunakan. Yang kelima, fastabiqul khairat merupakan jihad menghadapi fastabiqus sayyiat. Selama kehidupan ini akan selalu bertemu antara yang baik dengan yang batil. Keduanya saling tarik menarik. Manakala orang beriman selalu amar ma'ruf nahi munkar, maka orang yang tidak beriman akan selalu amar munkar nahi ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat At-Taubah ayat 67, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yahauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka dengan sebagian lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Kemudian keenam, fastabiqul khairat merupakan media menghimpun balasan Allah yang tidak terhingga. Dalam surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aksarahum wa kulla syai'in aksainahu bi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, karena Allah yang maha mematikan dan maha menghidupkan, maka Allah mencatat amal kebaikan yang dilakukan selama hidupnya, dan Allah mencatat pula bekas-bekas kebaikan yang mereka tinggalkan. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Berkaitan dengan fastabiqul khairat, ada kisah yang dialami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling masyhur adalah persaingan mulia antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab.
Suatu ketika Umar mendapati Abu Bakar sering mengunjungi gubuk di pinggir kota. Setelah Abu Bakar pergi, Umar masuk menemukan seorang nenek tua renta yang buta dan lumpuh. Nenek tersebut bercerita bahwa ada seorang pria yang datang setiap pagi, sering membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan langsung pergi tanpa menyebutkan namanya. Umar pun menangis dan berkata, "Wahai Abu Bakar, engkau telah membuat lelah khalifah setelahmu." Kisah ini menunjukkan bahwa fastabiqul khairat bukan tentang pamer, melainkan ketulusan hati yang bersegera dalam berbuat baik. Pelajaran utama yang bisa diambil tentang fastabiqul khairat. Yang pertama, bersegera untuk tidak menunda berbuat baik seperti kisah Abu Bakar. Yang kedua, inisiatif aktif mencari kesempatan untuk berbuat baik tanpa menunggu perintah. Yang ketiga, kualitas bukan sekedar kuantitas, berlomba dalam keikhlasan. Kemudian yang keempat, kebaikan universal, berlomba tidak hanya dalam sholat, tetapi sedekah, membantu yang lemah, dan berakhlak mulia. Jemaah sholat tarawih rahimakumullah. 6 substansial fastabiqul khairat dan kisah sahabat Nabi ini mudah-mudahan bisa memandu kehidupan kita untuk mencapai fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.